Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan berkati. Hari ini lagi saya menyapa saudara-saudara sekalian dalam satu khotbah lagi menyambung apa yang pernah saya khotbahkan di dalam komunitas Ambai Merising. Dan hari ini saya akan berkhotbah dari Kitab Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 24. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur lagi kepada Tuhan karena kami terus memperoleh kesempatan mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan berkati firman ini untuk menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 24 ini mengingat terlalu panjang, maka saya tidak membacanya, tetapi teks daripada Kejadian pasal 7 ini bicara soal air bah. Nah, tema daripada renungan kita pada hari ini adalah penghukuman dunia pertama dan juga penghukuman dunia yang kedua. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, penghukuman dunia yang pertama itu diakibatkan oleh dosa. Nah, kalau kita membaca di dalam pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 dari kitab Kejadian ini, di situ dikatakan demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, saudara-saudara, penghukuman dunia yang pertama ini itu melalui air bah. Ya, itu kita bisa baca di dalam pasal 7 tadi ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Di dalam 2 Petrus pasal 6 ayat 7, pasal 2 ayat 6 sampai 7 dan juga ayat 10 dan 12 itu menjelaskan tentang penghukuman Tuhan yang kedua lagi. Dan penghukuman yang kedua itu penyebabnya tetap sama, yaitu dosa, dan juga sarananya bukan lagi melalui air bah, tapi adalah melalui api. Nah, coba kita perhatikan apa yang saya baca di sini. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karenanya. Nah, saudara-saudara, keadaan menjelang penghukuman Tuhan yang kedua ini digambarkan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai 40 itu sama seperti keadaan menjelang penghukuman Tuhan yang pertama. Ya, itu sama persis. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 24 ayat 37 sampai 40. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, ingat itu ya. Penghukuman pertama terjadi pada zaman Nuh. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi saudara perhatikan di sini baik-baik petunjuk penting dari teks yang akan
yang kita baca atau saudara dengar, yaitu Kejadian pasal 7. Perhatikan ayat yang pertama dari Kejadian pasal 7 ayat yang pertama ini dikatakan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nah, coba kita undur di pasal 6 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan demikian, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, ini kalimat yang penting sekali. Mendapat kasih karunia. Nah, jadi saudara-saudara, Nuh itu diselamatkan karena dia mendapat kasih karunia Tuhan. Bukan karena dia lebih baik daripada orang sesamanya, tetapi karena dia mendapat kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya dia boleh menjadi orang yang hidupnya benar, hidupnya betul, hidupnya bergaul karib dengan Tuhan, ya. Dan kalau kita melihat hal ini dalam relasi dengan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, itu juga di sana dikatakan bahwa oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi keselamatan kita semua itu adalah oleh karunia Tuhan sendiri atau kasih karunia Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati, pesan Tuhan lewat bagian firman Tuhan ini begitu jelas untuk kita perhatikan. Saya mencatat ada beberapa. Yang pertama, penyebab penghukuman adalah dosa, ya. Penghukuman kedua, baik penghukuman pertama maupun penghukuman kedua itu penyebabnya sama, karena dosa itu Tuhan menghukum dunia ini. Dan penghukuman kedua itu tidak lagi melalui air bah, tapi melalui api. Api adalah bentuk penghukuman yang paling keras, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat selamat. Kalau air bah itu sekarang ini manusia sudah punya hikmat yang begitu tinggi untuk bisa selamat dari banjir, dari air bah apapun. Saya membaca satu artikel itu di Jepang itu mereka sudah membuat satu bentuk alat untuk menyelamatkan manusia kalau terjadi air bah, ya. Dan di dalamnya itu sudah berisi berbagai perlengkapan yang dibutuhkan untuk bisa bertahan selama berbulan-bulan lamanya, ya. Tetapi Alkitab mencatat penghukuman yang kedua itu adalah melalui api. Ini satu bentuk penghukuman yang begitu keras sehingga tidak ada satu elemen pun yang bisa bertahan terhadap api. Apapun itu akan dihanguskan oleh api. Yang kedua, saudara-saudara, keadaan menjelang penghukuman kedua sama seperti keadaan menjelang penghukuman yang pertama melalui air bah itu. Orang mabuk, orang berzina, kawin mengawin dan sebagainya, saudara-saudara. Sampai mereka itu terperdaya dengan keadaan, tidak lagi peduli. Dan tiba-tiba penghukuman itu muncul. Mereka kaget, tapi semua sudah terlambat, ya. Ini keadaannya sudah menuju ke sana, saudara-saudara. Orang tidak lagi peduli, orang tidak lagi memperhatikan tanda-tanda zaman, maksud Tuhan di dalam hidupnya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, seperti bahtera yang menyelamatkan Nuh dan keluarganya, Yesus adalah bahtera itu. Yesus adalah perahu itu yang bisa selamatkan saya dan saudara-saudara. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan kita yang percaya. Setiap orang yang percaya datang pada Tuhan Yesus dan dia akan diselamatkan. Dan yang terakhir, solusi untuk selamat adalah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada alternatif yang lain, tidak ada jalan yang lain. Hanya dan melalui Tuhan Yesus saudara dapat diselamatkan. Bertobat dan serahkan hidup kepada Tuhan supaya penghukuman Tuhan yang kedua tidak menimpa saudara ataupun keluarga saudara. Tuhan memberkati kita oleh firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar lagi pada saat ini. Dan Tuhan yang bekerja di dalam hati setiap Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan, supaya mereka mengambil keputusan, karena tidak ada jalan lain untuk diselamatkan selain bertobat dan datang kepada Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.